Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Hilmi dengan nomor induk mahasiswa 050301211103. Di sini saya akan membahas tentang membela orang-orang yang bersalah sebagaimana pada surat An-Nisa ayat 105 dan 107. Saya akan membacakan ayatnya dan juga terjemahnya. Pertama yakni surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, kepada Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara sesama manusia sebagaimana Allah mewahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang untuk orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Selanjutnya pada surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Yang artinya, dan janganlah kamu berdebat atau membela orang-orang yang berkhianat lagi bergelimang dosa. Nah, di sini saya akan membahas tentang munasabah ayat pada surah An-Nisa ayat 105 dan 107. Munasabah ayat ini, Allah tidak suka pada orang-orang yang membela pihak yang bersalah. Karena ketika membela yang bersalah secara tidak langsung, dia juga telah membuat kesalahan. Dan Allah juga tidak menyukai orang-orang yang menyembunyikan kebenarannya dan suka berkhianat, karena dia posisi bergelimang dosa dan juga pada kemaksiatan. Itu tentang munasabah ayat surat An-Nisa ayat 105 dan 107. Kemudian tentang asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini ada kasus yakni Tu'mah. Dia seorang muslim. Dia ini mencuri barang, kemudian barang curiannya ini ditaruh di tempat orang Yahudi. Setelah dia menempatkan barang tersebut, dia menuduh barang orang Yahudi ini yang barang curiannya ditaruh di situ. Dia menuduh bahwa orang Yahudi ini yang mencuri. Kemudian kerabat-kerabatnya Tu'mah mengadu kepada Rasulullah bahwa orang Yahudi ini telah mencuri. Tetapi ternyata dengan berjalannya waktu dan diketahui bahwa orang Yahudi tersebut itu tidak mencuri. Yang mencuri adalah Tu'mah. Nah, itu asbabun nuzul tentang surat An-Nisa ayat 105 dan 107. Pada ayat ini juga ada studi kasus di Nusa Tenggara Barat atau NTB pada saudara Amak Sinta, ya. Studi kasus ini juga masih berhubungan dengan surat An-Nisa ayat 105 dan 107. Amak Sinta ini, dia itu statusnya dibegal, tetapi dia secara refleks tidak sengaja membunuh jadi dia itu dibegal 2 orang. Dia tidak sengaja membunuhnya. Nah, Amak Sinta ini dia posisi lagi melindungi nyawanya karena
nyawanya terancam. Dia pun ketika membunuh tadi itu hanya menggunakan pisau kecil. Sebenarnya Amak Sinta atau yang ditetapkan sebagai pelaku ini, dia tidak ingin membunuh, tetapi karena begal ini terus mengancam nyawanya, akhirnya dia melakukan pembunuhan. Di sini banyak perdebatan. Ada juga yang mengkaji bahwa Amak Sinta ini, si pelaku pembunuh begal tadi, itu kan ketika sudah dikasuskan di polisi, dia sudah menjadi tersangka. Apakah dia bisa dipidanakan? Nah, dalam pasal 48 KUHP itu tidak bisa dipidanakan karena di dalam pasal tersebut tertera bahwa orang yang membela orang tidak bisa dipidanakan jika dia sedang membela nyawanya. Jadi Amak Sinta ini statusnya membela nyawa atau melindungi nyawanya sendiri. Tetapi dia ketika dipidanakan itu statusnya sudah menjadi tersangka. Cuman tetap dari pihak desa juga sudah mengajukan, cuma keputusan ada pada hakim. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.